Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kelompok kami. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kelompok kita, yaitu mata kuliahan Ekonomi Internasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewa Gede Suryanka Putra, MPM 132, dan teman-teman saya. Halo, nama saya Pandey Komarestu Putrawan, NPM 006. Saya Imadiri Petra Valentino, MPM 007. Perkenalkan, nama saya Igustia Yusinta Reskiana, NPM 145. Perkenalkan, nama saya I Gede Heri Pratama Saputra, absen 026. Saya Logete Kamirayanti, MPM. Baik. Materi yang kita akan yaitu mengenai hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara di dunia sebelum kemerdekaan. Sebelumnya, Indonesia adalah negara Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau dengan populasi lebih dari 258 juta jiwa. Sebelumnya, kemerdekaan Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa lain. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting, setidaknya sejak abad ke-7, yaitu ketika Kerajaan Sriwijaya di Palembang menjalani hubungan agama dan perdagangan dengan Tiongkok dan Hindia. Kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha telah tumbuh pada awal abad Masehi, diikuti dengan perdagangan yang membawa agama Islam, serta berbagai kekuatan Eropa yang saling bertempur untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah Maluku semasa era penjajahan samudra. Yang kedua yaitu Indonesia yang merupakan bangsa jajahan. Indonesia juga merupakan negara yang dijajah oleh banyak negara Eropa dan juga Asia, karena sejak zaman dahulu Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil alamnya yang berlimpah, hingga membuat negara-negara Eropa tergiur untuk menjajah dan bermaksud menguasai sumber daya alam untuk pemasukan bagi negaranya. Penggunaan uang yang berupa koin emas dan koin perak sudah dikenal di masa itu. Namun pemakaian uang baru mulai dikenal di masa kerajaan-kerajaan Islam. Namun penggunaan uang masih terbatas karena perdagangan barter banyak berlangsung dalam sistem perdagangan internasional. Kejayaan saat itu dinilai dari luasnya wilayah penghasilan per tahun dan ramainya pelabuhan kerajaan yang berada di daerah Sumatera memperoleh pendapatan dari sektor perniagaan, dan kerajaan yang berada di Pulau Jawa memperoleh pendapatan dari sektor pertanian dan perniagaan atau perdagangan. Kedua sektor inilah yang berpengaruh bagi perkembangan ekonomi di masa itu. Saat sebelum kemerdekaan Indonesia sangat kaya akan rempah-rempah, hal tersebut membuat bangsa-bangsa Eropa berbondong-bondong untuk menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Negara-negara tersebut yaitu seperti Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Pada masa penjajahan Portugis, Indonesia tidak banyak mengalami perubahan karena kekalahan oleh Belanda yang lebih kuat untuk menguasai Indonesia. Sekian saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, selama 350 tahun, Belanda membentuk VOC atau Verenigd Oost-Indische Compagnie. Belanda memberikan wewenang untuk mengatur Hindia
Belanda dengan tujuan menghindari persaingan antara pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain, seperti Aix milik Inggris pada tahun 1795. VOC dibubarkan karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan itu disebabkan karena selalu memakan biaya yang besar, seperti peperangan yang terus-menerus, penggunaan tentara sewaan, lalu sebab lain yaitu karena korupsi sebagian dividen kepada para pemegang saham walaupun kas defisit. Pada tahun 1336, atas inisiatif Van den Bosch, tujuan memproduksikan sebagai komoditi yang diminta di pasar dunia. Sistem ini sangat menguntungkan Belanda, tetapi tidak untuk masyarakat Indonesia. Karena sistem ini, masyarakat Indonesia menjadi sangat penderita karena masyarakat Indonesia dipaksa untuk menanam tanaman komoditas ekspor. Walau itu sangat menyiksa, tetapi ada segi positif dari sistem ini, yaitu masyarakat Indonesia dapat mengenai tata cara menanam tanaman komoditas ekspor dan masuknya ekonomi uang di pedesaan yang memicu meningkatkan taraf hidup. Sistem ekonomi pintu terbuka atau liberal terjadi karena adanya desakan kaum humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih baik dengan mendorong pemerintah Belanda mengubah kebijakan ekonominya. Namun bukannya menjadi lebih baik, masyarakat Indonesia malah menjadi tersiksa, terutama bagi para kuli kontrak yang tidak diperlakukan layak. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu masa penjajahan Inggris. Pada masa penjajahan Inggris menerapkan land grant atau pajak tanah. Dengan land grant, masyarakat Indonesia akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang diimpor dari India. Pelayaran maskapai Inggris yang dipimpin oleh Sir Henry Middleton, maskapai ini berhasil mencapai Ternate, Tidore, Ambon, dan Banda. Akan tetapi, di wilayah yang mereka kunjungi ini mendapat perlawanan yang keras dari VOC. Saat tahun 1611, Inggris berhasil mendirikan kantor dagangnya di bagian Indonesia lainnya, yaitu di Supadana atau Kalimantan Barat Daya, Makassar, Jayakarta, Jepara, Aceh, Priaman, dan Jambi. Das Banten mengambil keputusan untuk menghadapi Jayakarta dan VOC dengan memaksa Inggris untuk membantu. Dipimpin Laksamana Thomas Bell, ketika VOC akan menyerah pada Inggris, secara tiba-tiba muncul tentara Banten menghalangi maksud Inggris. Karena Banten tidak mau pos VOC di Batavia diisi oleh Inggris. Akibatnya Thomas Bell melarikan diri dengan kapalnya. Banten pun menduduki kota Batavia. Belanda langsung melakukan pelayaran ke Banten dengan 17 kapal. Saat itu melakukan penyerangan terhadap Banten, memukul mundur tentara Banten, dan membangun Batavia sebagai pusat militer dan administrasi yang relatif aman bagi pergudangan dan pertukaran barang-barang. Karena dari Batavia mudah mencapai jalur-jalur perdagangan ke Indonesia bagian timur, timur jauh, dan Eropa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan lanjutkan di masa penjajahan Portugis. Pada tahun 1660, armada VOC yang terdiri dari 30 kapal menyerang Goa, menghancurkan kapal-kapal Portugis. Sultan Hasanuddin, Raja Gorawa, dipaksa menerima persetujuan perdamaian dengan VOC. Namun, persetujuan ini tidak berhasil mengakhiri permusuhan. Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya. Akan tetapi, Hasanuddin kembali mengobarkan pertempuran saat tahun 1668, VOC melakukan serangan besar-besaran terhadap Goa. Dan setelah pertempuran ini, perjanjian Bongaya benar-benar dilakukan. Kondisi keadaan Nusantara bagian timur bertambah kacau. Kehidupan ekonomi dan administrasi tidak terkendali lagi.
Masa kejayaan Kerajaan Banten. Saat tahun 1680, di Jawa Barat Kerajaan Banten dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa mengalami masa kejayaannya. Banten memiliki satu armada yang dibangun menurut model Eropa. Kapal-kapal berlayar, memakai surat jalan, menyelenggarakan perdagangan dan aktif di Nusantara. Batas bantuan pihak Inggris, Denmark, Tiongkok, orang-orang Banten dapat berdagang dengan Persia, India, Siam, Vietnam, Tiongkok, Filipina, dan Jepang. Banten merupakan penghasil lada yang sangat kaya. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai Prancis menguasai pemerintahan Belanda. Pada tahun 1807, pemerintah Belanda yang dikuasai Prancis menunjuk Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ia memindahkan tempat tinggalnya yang kini dinamai dengan Bogor. Daendels memerintah dengan menjalankan prinsip-prinsip pembaruan dengan metode-metode kediktatorat ke Jawa. Daendels berusaha memberantas ketidakefisiensian, korupsi, penyelewengan dalam administrasi Eropa. Akibat rasa tidak suka dari naluri-naluri anti-feudal, Daendels menganggap penguasa Jawa sebagai pegawai administrasi Eropa, sehingga dimulailah suatu masa konflik yang sangat panjang. Saat tahun 1810 sampai 1814, Britania menyerang Hindia Belanda, dan pada Agustus 1814, Britania setuju bahwa semua harta dan kekuasaan di Hindia Belanda dikembalikan kepada Belanda. Saat itu juga terjadi perang Britania dengan orang-orang Bali. Dan sekitar tahun 1815 diputuskan bahwa Britania harus mengembalikan Jawa dan kekuasaan Hindia Belanda yang lainnya kepada Belanda sebagai bagian dari persetujuan yang mengakhiri perang. Tahun 1823, Gubernur Jenderal Van der Capellen menghapuskan penyewaan tanah di Jawa Tengah. Dia memerintahkan sewa menyewa tanah dihapuskan dan mengembalikan uang muka yang telah dibayarkan penyewa Tionghoa dan Eropa kepada pemilik tanah untuk dikembalikan. Saat setelah itu, Britania dan Belanda menandatangani Perjanjian London dengan maksud membagi Hindia Belanda di antara mereka sendiri. Belanda mengklaim Sumatera, Jawa, Maluku, Irian Jaya, dan lainnya. Britania mengklaim Malaya dan Singapura dan mempertahankan kepentingannya di Borneo Utara. Aceh diharapkan akan tetap independen dan Boni merebut wilayah-wilayah Belanda di Sulawesi Selatan. Tahun 1839, pedagang Denmark yaitu Madeleng membuka sebuah pos perdagangan di Kuta Bali. Sedangkan saat itu kultur Stelsel mulai menghadapi berbagai masalah dan merupakan tanda-tanda penderitaan di kalangan orang pribumi Jawa dan Sunda mulai tampak khususnya di daerah penanaman tebu. Pabrik-pabrik gula bersaing dengan pertanian padi untuk jatah air, timbul peceklik dan harga beras menjadi sangat mahal. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masa penjajahan Jepang. Pada tahun 1939, Jepang menduduki Kepulauan Spratly. Yang terjadi pada Perang Dunia Kedua, tentara Jepang rupanya menyadari betapa pentingnya mengadakan kerjasama dengan kaum pergerakan nasional Indonesia. Jadi, kerjasama dengan kaum pergerakan itu dapat memudahkan usaha tentara Jepang mengerahkan tenaga rakyat dalam tahun 1940, Belanda mengajak Jepang melakukan perjanjian arbitrase, tetapi Jepang menolak perjanjian tersebut dengan Belanda. Pada masa penjajahan militer Jepang, daya ekonomi untuk
menggerakkan gerak maju Perang Pasifik. Akibatnya terjadi perombakan besar dan struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan merosot tajam dan bencana kekurangan pangan. Karena produksi bahan makanan untuk memasuk pasukan militer itu terkadang produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama. Sekian dari presentasi saya. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Sekian.